أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي من علينا مننا كثيرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد للعالمين رحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من عبادك الراضين والمرضيين، آمين رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين. Sadaqallahu azim. Sebelum kita membaca kitab ini, kita bacakan Al-Fatihah untuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terangi kalbu kita dengan berkah beliau. Semoga Allah tunjuki kita dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasili ila al-imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani qala wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alayya adamu sukhti ala muqaddarati Rabbi azza wa jalla. Jangan sama-sama. Sukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alayya adamu sukhti ala muqaddarati Rabbi azza wa jalla idza anzala bima akrahu wa adama i'tiradi alayhi wa adamu i'tiradi alayhi aw ittihami lahu idza abta'a anni al-wusul ila rizqi au akhara anni kashfa karbi dzalika li'ilmi yaqinan bi anna likulli ajal la kitab wa likulli baliyatin ghayatan wa muntaha wa nafadan la yataqaddamu syai'un min zalika wa la yata'akhkhar wa awqatul balaya la tanqalibu afiyah wa awqatul bu'si la tanqalibu ni'mah wa awqatul faqri la tanqalibu ghinan. Nah, ini kalau diberi judul adalah tidak mengeluhkan ketika Allah memberikan kita ujian. Lagi-lagi ujian, lagi-lagi ujian, lagi-lagi ujian. Gitu aja tuh balik-balik. Di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku adalah aku tidak pernah mengeluhkan apapun yang telah Allah takdirkan
apapun yang telah Allah takdirkan kepadaku, idza anzala bi ma akrahu, di saat beliau timpakan kepadaku atau di saat beliau turunkan kepadaku apa yang aku tidak sukai. Nah, itu yang pertama. Itu anugerah loh. Anugerah tidak pernah mengeluh kepada perhitungan Allah. Coba muqaddarat itu satu akar kata juga dengan takdir. Takdir apa arti takdir? Takaran, perhitungan yang pas. Takaran atau perhitungan yang pas. Jadi apabila Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita, berarti takarannya sudah pas untuk kita. Takarannya sudah pas menyesuaikan capaian diri kita dan siapa kita, di mana maqam kita, itu sudah pas. Yang merasa tidak pas hanyalah nafsu. Yang merasa tidak puas adalah nafsu. Yang merasa, yang mengeluh hanyalah nafsu. Yang mengatakan ini aku tidak kuat, itu nafsu. Yang meremehkan pun nafsu, enteng, nafsu juga. Bahkan jadi ternyata takdir atau takaran-takaran ujian dari Allah sejatinya harus dihargai, karena itu adalah kehendak Allah, adalah perbuatan Allah, harus dihargai. Kenapa saya sampai kepada ungkapan harus menghargai? Ada kok orang ketika Allah uji, dia entengin, gampang mah ujian gini doang. Itu tidak menghargai siapa yang memberikan ujian. Ada ujian itu, jadi ujian itu terkadang seolah sangat mudah, terkadang seolah 50-50, bisalah. Terkadang ujian itu seolah sulit sekali. Nah gitu. Tapi apapun itu, yang pertama wajib dihargai ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ujian dari Allah itu sudah sesuai takaran kita. Ada saatnya Allah berikan kita ujian yang sangat mudah menurut persepsi kita. Terkadang ada Allah memberikan ujian kepada kita dengan sangat berat rasanya menurut persepsi kita dan menurut rasa kita. Nah sekarang Imam Syarani sedang membicarakan tentang takdir Allah atau ketetapan-ketetapan Allah berupa ujian kepada beliau yang cenderung berat, oleh nafs. Jadi beliau tidak pernah mengeluh kepada takdir Allah itu. Jika suatu kali Allah berikan, Allah timpakan kepadaku apapun yang aku benci, yang aku tidak suka. Ini bahasa apa? Beliau menggunakan bahasa yang aku tidak suka itu. Beliau seolah-olah mendabing nafsu berbicara. Maka muncul kata, apabila Allah menurunkan kepadaku sesuatu yang tidak aku suka. Mana mungkin sekelas Imam Syarani tidak suka terhadap ujian Allah, tapi beliau sengaja mengungkapkan kata-kata seperti ini, seakan-akan beliau mewakili nafsu yang berucap. Nah, mendabing, apalagi statement terhadap nafsu. Ya, statement ya. Paham ya? Itu yang pertama. Beliau tidak pernah mengeluh terhadap perhitungan yang telah Allah berikan kepada beliau. Kenapa? Karena yang namanya perhitungan dari Allah tidak akan meleset dari takaran yang pas terhadap diri seorang hamba. Apa dasarnya? Allah pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau Allah meletakkan ke bahu kita suatu beban, itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Nah, sering kita saya sampaikan,
ibaratnya diri kita itu ya setinggi kepala, ujian tidak lebih dari telinga. Gitu. Sama seperti air mineral, botol-botol itu, kalau kita buka itu air di dalam tuh enggak sampai ke bibir atas, pasti di bawahnya, 1 cm, 2 cm, itu air di gelas. Coba menyajikan airnya sampai full ke atas, pernah nggak orang gitu? Di restoran menyajikan air ke tamu, nggak ada kan orang yang menyajikan air tuh sampai ke atas ya. Ini contoh, inilah diri kita, inilah ujian, pasti selalu di bawah. Tapi kenapa kita pandang berat, kalau saya nggak mampu? Berarti kita sedang posisikan diri di bawah nafsu. Dan itu mustahil terjadi, karena kalau kita di posisi di bawah nafsu, tumpah dong, tumpah kan. Ini amal langsung tahu aja dari rezeki. Ini sedekah subuh, ini jamu semutnya biar sehat ya, kerja keras. Tuh bentar lagi tuh. Yang pertama apa? Tidak pernah mengeluh kepada takdir Allah. Yang kedua, tidak pernah i'tirad. I'tirad apa? Protes. Tidak pernah protes terhadap, tidak pernah protes kepada Allah. Tidak pernah protes kepada Allah. Kenapa sih orang gak dikasih ujian kepadaku? Kenapa sih orang tidak diberikan ujian sepertiku ya Allah? Kenapa hanya aku? Kenapa hanya aku diberikan ujian seperti ini? Nah, kan kita sering begitu kan? Kenapa harus ada ucapan-ucapan begitu? Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba terpilih, tapi ngeluh. Ya udah, jadi hamba amatiran aja, senantiasa jadi amatiran. Kan sudah ada kaidahnya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sesungguhnya Allah kalau sudah mempersiapkan seorang hambanya untuk menjadi kekasihnya, pasti akan difilter, pasti akan diuji kesetiaannya, diuji ketulusan cintanya. Ibtala, Allah pasti akan uji. 2. Yang ketiga, awittihamilahu idza abta'a 'anil wusula ila rizqi. Atau misalnya begini, ketika Allah uji dalam hal rezeki, kok rezeki lama ya datangnya, kok seret, kok tipis ya sampai kanker. Sampai kanker. Beliau tidak pernah menuduh atau menduga-duga kepada Allah jika Allah lambatkan diriku sampai kepada capaian sebuah rezeki. Tidak berusaha keras, kok orang yang baru berusaha kok langsung langsung dapat. Kita udah banting tulang, meskipun tulangnya masih ada di badan, tetap aja kan, kok nggak dapat apa-apa ya, dapat capeknya doang. Ya, Allah pelankan. Kenapa Allah pelanin? Kita udah berusaha, habis itu juga udah berdoa juga pada Allah, tapi belum juga Allah kasih rezeki kita, rezeki materi maksudnya. Ini rezeki dalam perspektif awam nih, namanya doa itu bukan rezeki. Kalau perspektifnya orang yang kenal Allah, dia diizinkan berdoa, itu adalah rezeki. Nah, ini perspektif awam. Imam Syaroni lagi ngelakon nih, lagi ngelakon bahwa Allah pelankan rezekinya, hartanya misalnya, makannya. Karena bisa jadi ketika seseorang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki misalnya, tapi Allah tak kunjung berikan, ya barangkali Allah memang suka mendengar jeritan si hamba yang sedang berdoa itu. Barangkali Allah senang mendengar doa si hamba itu. Sebab kalau langsung dikasih, jangan-jangan dia nggak doa lagi, kan begitu. Tentang udah dikasih gitu kan, kayak orang minta proposal kan gitu kan,
Udah dapat proposal, nggak silaturahim lagi sama yang ngasih dana. Pernah nggak misalnya mahasiswa zaman dulu proposal beasiswa ke PT mana, proposal beasiswa ke kerabat, proposal beasiswa ke teman atau link-link keluarga yang kerja di CSR, CSR, ya. Udah dapat amplopnya, udah nggak jadi satu rahim lagi, udah dapat gitu. Kayak proposal tuh. Nah, itu yang dikhawatirkan. Berdoa pada Allah, Allah langsung kasih, habis itu lupa pada Allah. Karena Allah tahu si hamba bakat seperti itu, ya Allah pelan-pelanin aja. Nah, maka husnuzon lah kita, kok nggak ada komunikasi, lamar kerja sana sini kok masih belum juga gitu kan. Yang lebih parah adalah udahlah nggak dapet, udah nggak mau doa lagi, juga nggak mau sholat lagi. Nah, parah itu. Berapa? Ini yang 4 nih. Yang kelima, bukan ya, tetap 4. Au akhara anni kashfa karbi. Ketika kita sedang mengalami kegundahan, kegelisahan, galau, ngeluh dalam kehidupan kita, kok berat banget ya, kok saya ini siapa, kok saya susah banget ya. Au akhara anni, atau Allah takhirkan, Allah undur penyingkapan atau pengangkatan, pencabutan kegelisahan itu. Masih saja gelisah. Ya, berbulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin sampai 1 tahun masih aja seperti itu. Ditakhir, diplan, diundur-undur terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Imam Sya'rani mengeluhkan itu semua. Apa sebabnya? Wa dzalika li'ilmi yaqinan, karena aku begitu yakin bahwa setiap likulli ajalin kitaban, karena setiap ketentuan ajal sudah ada tulisannya, sudah ada ketentuannya. Wa likulli baliyatin ghayatan. Kenapa dibaca tan, ghayatan? Karena sebelumnya bi anna likulli ajalin kitaban, isim anna, kemudian belakangnya ataf. Wa likulli baliyatin ghayatan. Wawnya wa ataf, kalau wa istinaf wa likulli baliyatin ghayatun, boleh juga. Kalau saya ingin baca ghayatan seperti sebelumnya adalah kitaban, nanti ada muntahan wa nafadhan. Nah, kenapa Imam Sya'rani bisa begitu sikapnya? Karena setiap ketentuan Allah sudah ada catatannya. Ngapain saya protes? Udah di ACC kok, Allah yang ngurusin. Wa likulli baliyatin ghayatan, setiap ujian itu pasti ada ujungnya. Ghayat, ada tujuannya. Kalau Allah nguji berarti ada tujuannya. Kalau nama kita masuk dalam ujian-ujian untuk kampus berarti ada tujuannya. Untuk apa? Biar naik semester. Bukan buat naik SPP semesternya, naik semester, atau keluar nilai, atau tetap sah dianggap sebagai mahasiswa gitu kan. Wa muntahan, ada ujungnya, ada penghabisannya. Setiap bala itu pasti ada penghabisannya. Kan teori makhluk apa? Ada awal, ada akhir. Kita adalah makhluk. Ujian yang Allah berikan kepada kita pun makhluk. Ada awal, ada akhir. Nah, jadi orang yang mengeluhkan kondisi ujian itu sampai mengeluh, itu seperti seolah-olah ujian itu nggak ada ujungnya. Pasti kadang-kadang kalau dia mau sabar aja, sedetik habis itu hilang itu ujiannya. Merasa beban itu bisa hilang langsung sejenak, sekejap. Jadi apa sebetulnya membuat ujian itu bisa hilang? Ujian itu tetap ada. Yang membuat ujian itu rasanya hilang adalah rasa pengenalan kita terhadap ujian itu sendiri. Kita bisa memakrifati ujian, maka bebannya langsung hilang. Ada ujiannya, ada nih. Ujiannya ada tuh ilmu. Ujiannya itu tetap ada. Tapi kok hilang? Apa yang hilang? Kenalnya kita terhadap ujian dan kenalnya kita kepada siapa yang memberikan ujian. Maka itu seketika ujian itu bisa jadi hilang. Ujian itu seketika bisa menjadi hilang. Pada ujiannya itu juga. Nah, tetap ada ujian itu. Jadi yang membuat rasa ujian itu manis, hambar, atau pahit
ternyata adalah cara kita menyikapinya yang menciptakan rasa, bukan ujian itu yang dari dirinya punya rasa. Ujian itu netral, yang membuat dia akan pahit itu ya sikap kita, yang membuat dia manis pun sikap kita. Lalu menuduh Allah, nah kita tuh yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yataqaddamu syai'un min dzalika wala ya'akhir, tidak akan lebih dahulu, tidak akan diundur. Timingnya selalu pas. Ketika kita sedang mendapat ujian, itu timing yang pas dari Allah. Maka kita tidak bisa mengatakan, kenapa harus sekarang ya Allah, nanti aja ya Allah, atau kenapa enggak waktu dulu aja ya Allah gitu. Ya Allah pengennya sekarang, berarti timingnya pas. Kita pengen berharap ujiannya dikasih waktu masa silam, belum tentu juga di masa silam itu cocok buat kita, malah lebih berbahaya, jangan-jangan bisa bunuh diri. Terus jangan sekarang ya Allah, nanti aja ujiannya. Emang siap nanti, emang yakin yang kondisi iman nanti, berarti udah menyesuaikan dengan iman kita sekarang itu. La yatakhir, tidak akan diundur, tidak akan telat, pas timingnya. Wa awqatul balaya la tanqalibu afiyatan, kalau memang waktunya ujian itu tidak akan berubah menjadi waktu hampa ujian. Waktu ujian ya ujian, memang waktunya. Coba kita makan berapa kali sehari? Sini sekali doang ya? Ini sekali doang. 2 atau 3 lah. Kalau memang waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya ngaji ya ngaji, itu enggak. Waktu ngaji ya ngaji, bukan tidur. Gitu contohnya. Waqatul bu'si la tanqalibu ni'matan, kalau memang waktunya sedang sulit, dia tidak akan berubah jadi nikmat yang enak-enak. Udah memang waktunya, ada waktunya nikmat, ada waktunya yang seakan sulit. Waqatul faqri la tanqalibu ghina, jika memang datang waktunya kita sedang pailit, tidak akan berubah waktu itu pada masa itu menjadi kita berkecukupan. Memang waktunya di situ. Ini kita mau ngapain? Mau demo Allah, takbir, mentakbirkan Allah, sholat aja sekalian ya. Takbir, demo Allah, takbir, sholat aja sekalian. Allah akbar, kan enak ya? Paham ya? Wa awqatun naum la tanqalibu yaqzatan, jika memang waktunya tidur tidak akan berubah menjadi bangun. Gitu. Nggak ada teksnya kan? Nggak ada. Gitu kira-kira. Jadi akidahnya adalah ketika Allah menguji kita, mentakdirkan suatu pada kita, yang pertama perhitungannya memang sudah pas. Kejahilan kita lah yang membuat seakan-akan tidak pas. Wa in ajizta, lanjut Arifah. Sabarta wantazartal faraja ila ain yablughal kitabu ajalah ila ay yablughal kitabu ajalah fatufassiru tilkal hal fatasfaru tilkal halatu andittiha kama tanqadil lailatu fatasfaru anin nahari faman talaba zulmatal isya'i fin nahari wa anwarin nahari fil laili faqad jahala. Anwar ya? Jamak ya, kalau sini mufrad. Ya, lanjutlah.
ولم يؤت ما طلبه لأنه طلب الشيء في غير وقته وحينه. وقد مدح الله عز وجل الصابرين بقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين. البقرة الآية 153. أي ينصرهم وتثبيتهم جزاء لما نصروا الله تبارك وتعالى به على أنفسهم وهواهم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل من نصر الله تعالى هكذا كان الله تبارك وتعالى له ناصرا ومعينا. Jika engkau belum mampu sampai kepada posisi ridho terhadap ketentuan Allah, coba minimal sabar. Kalau belum mampu untuk sampai pada maqam ridho, setidaknya sabar, karena maqam sabar ada di bawah ridho. Analoginya sebelumnya apa antara sabar dan ridho? Contoh analogi gampangnya, ya masih kerasa sakit kalau sabar, tapi ditahan. Kalau ridho tidak kerasa sakit, aslinya sakit juga, hilang rasa betul lah. Ya. Bukan orang mati rasa, bukan. Tenggelam merasa sakit itu di bawah nikmatnya rasa kesadaran perbuatan Allah terhadap seorang. Tenggelamlah rasa sakit itu, gitu. Jadi pernah dicubit sampai kasih enggak? Ibu, jangan gitu dulu. Saya enggak sama ibu. Nah, dicubit sama ibu. Cubit. Sedikit. Nah, si ibu dulu mungkin pernah dicubit sama si bapak, atau si bapak dulu pernah dicubit sama si ibu waktu masih anget-angetnya. Nah, sekarang makin anget kan, kayak orang lama duduk di tikar, anget di tikar. Itu rasa sakit itu tenggelam, rasa sakit dicubit itu tenggelam oleh apa? Tenggelam oleh pengetahuan, kesadaran orang yang dicubit tentang siapa yang mencubitnya, dan rasa apa yang ada di hatinya ketika melihat orang mencubit. Mahabbah, cinta, senang, itu menenggelamkan rasa sakitnya cubitan. Jadi gimana cara maqam kita bisa ridho? Ya kenali Allah, cintai Allah. Kalau kita belum cinta pada Allah, belum kenal pada Allah, ya sulit rasanya mau ridho. Sulit rasanya mau ridho. Tidak semudah mengucapkan ridho, raditu billahi rabbah. Ngomongnya enak, gampang ya, gampang ngomongnya. Jangankan ke maqam nafs radiyah, nafs mutmainnah aja udah ngos-ngosan. Jangankan nafs mutmainnah, nafs mulhamah aja udah ngantuk-ngantuk, zikirnya, ngajinya ngantuk-ngantuk. Itu tujuan untuk menuju nafs mutmainnah, menuju nafs mulhamah itu. Gimana? Berapa tuh selisih antara mulhamah dengan radiyah? Satu ya. Mulhamah, mutmainnah, radiyah. Belum lagi mardiyah, belum lagi kamilah, belum lagi kamilah mukammalah. Ada lagi di atas tuh banyak. Ada di situ nafs yang khusus untuk Rasulullah, ada nafs yang khusus untuk para wali al-ghaus, ada nafs yang khusus untuk yang dicapai oleh wali kutub, ada nafs yang dicapai oleh wali abdal, gitu. Ada nafs yang dicapai oleh orang muttaqin pada umumnya. Mutmainnah itu muttaqin. Nah, coba baca di Al-Quran syarat-syarat muttaqin itu apa? Lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra, misalnya seperti itu. Mukmin itu rata-rata di mulhamah.
Rata-rata mukmin ulama. Jadi mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum, nah itu aja. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, hal yang enggak berfaedah ditinggalkan, itu syarat mukmin. Kita uploadin handphone, sama aneh juga begitu, uploadin handphone, scroll, saking rendemnya video-video kan, scroll, tiba-tiba berubah gitu ya. Paling berapa lah reels itu, 30 detik atau 1 menit lah maksimalnya. Jelas reels bisa banyak kan. Nah, oke, 2,5 lah di scroll. Rata-rata orang mempostingnya 30 detik atau 1 menit lah rata-rata. Dalam 1 menit otak lagi fokus itu, scroll lagi, berubah lagi konsentrasi otak, scroll lagi, berubah lagi, betapa rendemnya otak kita tuh. Makanya otak kita nggak susah fokus untuk diajak berzikir. Jadi nggak tahu kapan ya, enggak nanti entah besok, itu akun Instagram saya itu betul-betul akan itu permanen. Kemarin udah ngomong, udah ada perintah guru soalnya. Facebook udah tuh permanen, udah. Instagram, TikTok dulu pernah nggak sengaja bikin, ini gimana aja, tahu udah ada aja nih. Terus saya nggak tahu aksesnya gimana lagi sekarang tuh TikToker. Terus yang bawaannya Instagram apa tuh, yang buat tulis-tulisan aja, tweet ya, ya saya nggak tahu, nggak pernah install, nanti bisa kejebak juga di situ. Nah, Instagram nanti itu permanen juga tuh. Jadi bertahap mengurangi ketergantungan kita terhadap yang maya-maya gitu, yang maya, bayang-bayangan itu, bertahap mengurangi. Yang pribadi ya, kecuali kalau di admin privat jangan tutup dulu. Admin kantor, tutup kantornya. Kalau kita belum mampu pada qadha ridho, sabarta. Kalau engkau belum mampu untuk ridho, engkau sabar. Wantazartal faraja illa an yablughal kitabu aja. Tunggu aja engkau dapat kebahagiaan, lepas semuanya sampai datang nanti ketentuannya. Lauhul mahfuznya kapan? Tunggu dulu, sabar aja, pasti selesai. Karena yang namanya makhluk ada awal, ada akhir. Kecuali kalau kita mempertuhankan ujian, mempertuhankan itu tadi apa, kesulitan. Yang Tuhan gimana? Tuhan gimana sifatnya? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Orang menganggap ujian itu tidak kunjung usai, sama sudah mempertuhankan ujian, sudah memasang sifat Allah pada ujian. Kan Allah apa? Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada ujung awal, tidak ada ujung akhir. Terus berkata, ini ujian ini tak usah-usah, tidak pernah berhenti. Nah, itu berarti saya tidak langsung telah mempertuhankan ujian dalam bab tidak ada berakhirnya. Nah, jadi yakinlah ketika kita dapat ujian, dapat beban hidup lah, oke lah, beban hidup aja lah, pasti ada akhirnya. Ujian kan banyak, ujian silaturahim, ujian berkomunikasi, ujian kesalahpahaman, ujian duit, nah, apalagi ujian kedisiplinan. Tapi untuk disiplin jangan kita bilang ini ini ujian. Disiplin piket misalnya kan, disiplin piket, terus kita tiba-tiba nggak piket, jangan katakan itu ujian buat saya. Bukan, kitanya malas kan, tidak komitmen. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, tambah lagi tuh syarat orang beriman itu menepati janji. Ketika kita udah sepakat jadwal piket itu, jadwal urusan dapur apalah ya, itu udah masuk kena ayat tadi, aufu bil uqud, wahai orang beriman, tunaikan janji. Berarti kalau tidak komitmen pada janji kita dengan sengaja, bukan karena uzur, berarti lepaslah satu kancing keimanannya.
Nah, gitu kira-kira. Kancingnya banyak nih. Copot satu. Syukur baru cuma kebuka. Kalau copot, biar kebuka aja kan. Kalau copot gimana? Jahit lagi gitu. Fatasfiru tilkal hala an riddiha. Nah, kalau sudah memang sampai waktunya, kondisi itu akan berbalik. Dulu nggak enak, akhirnya jadi enak. Kama tanqadil lailatu fatasfiru anin nahar. Sebagaimana malam terjadi, maka dia bagaikan dia berjalan dari siang, berangkat dari kondisi siang. Malam silih berganti siang dan malam. Nah, seperti itulah ujian itu. Nah, tergantung kita memang ujian itu apakah malam atau ujian itu apakah siang. Di dalam ujian itu, dalam gelapnya ujian, kita menganggap ujian itu gelap atau siang, terang. Tergantung kacamata kita lagi itu. Apakah ujian itu sebuah kegelapan malam atau ujian itu terang benderangnya siang? Karena identik orang senantiasa berjalan melakukan aktivitas di siang hari. Kalau orang yang memandang ujian itu adalah nur, maka dia semakin beraktivitas dalam sebuah ujian. Kalau orang memandang ujian itu bagaikan gelapnya malam, dia akan lebih banyak dia pasif gitu. Maka pandangilah ujian dari Allah itu bagaikan terang benderangnya siang waktu kita beraktivitas gitu. Faman talaba zulmatal isya fi nahar aw nuran nahari fil lail faqad jahila. Siapa yang meminta gelapnya siang malam di siang hari atau meminta terangnya siang gimana? Siapa yang meminta gelapnya malam di siang hari atau menuntut terangnya siang di malam hari, ini namanya orang jahil. Siapa yang menuntut lepas dari ujian padahal waktunya ujian, atau malah meminta diberikan ujian padahal waktunya Allah kasih kelapangan, itu namanya jahil. Di mana letak jahilnya? Dia tidak mengilmui kehendak Allah, jahil namanya. Walam yu'tima talabah, tentunya tidak akan Allah berikan apa yang dia pinta. Ja'annahu talaba syai'a min ghairi waqtihi wa hini, karena dia menuntut sesuatu tidak pada waktu dan tidak pada saatnya. Gimana tuh ngaji waktu tidur malah tersampaikan oleh guru, ngantuk tidak pada waktunya, hati-hati. Hati-hati. Ada pernah dengar kan? Ngantuk tidak pada waktunya, atau hati-hati, ada sesuatu di dalam diri kita. Apa sesuatu itu? Ya, ngantuk. Allah pernah sanjung orang-orang yang bersabar dalam firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Nah, letak sanjungannya di mana? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Letak sanjungannya di mana? Ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan dengan sesuatu yang maha sempurna. Gimana tuh? Kita pernah senang nggak dengan orang yang nggak sempurna? Mana ada manusia sempurna? Kita senang nggak? Kita kan suka pilih-pilih teman kan? Pasti itu naluri tuh, pasti suka milih-milih teman, menyesuaikan dulu karakternya gimana, ini cocok nih, kita deketin tuh. Tapi kalau kita ditanya, temanmu itu punya kekurangan nggak? Tapi kok masih seneng gitu. Nah, teman yang punya kekurangan aja kita masih mau seneng berteman dengan dia dengan alasan ada kecocokan. Apalagi berteman dengan Allah sama sempurna. Alasannya apa untuk kita tidak senang dengan Allah? Gitu maksudnya. Maka disitulah letak sanjungannya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Yang kedua, kenapa Allah katakan membersamai orang-orang yang sabar? Allah membersamai namanya enggak? Allah membersamai sifatnya? Nah, nama dan sifat itu ada pada orang yang sabar, as-sabur. Yalah, namanya sedang disandang sama orang itu.
Nama Allah disandang sama orang itu as-sabur. Gimana Allah nggak bersamai? Loh, kok pada dirimu kok ada namaku ya? Kira-kira begitulah gitu. Gitu kan? Misalnya, siapa lah ya? Siapa lah? Munah. Sosok yang famous, world known, terkenal gitu kan. Terus jalan-jalan, seorang Instagram apa selebgram gitu kan, selebgram. Tiba-tiba sekali naik busway, naik KRL, naik MRT kan. Kemudian ini ceritanya ngelakon nih jadi penumpang. Biasanya naik mobil mewah biasanya kan, selebgram kan. Jadi ngelakon ngelakon naik kereta kendaraan umum, duduk di kursi kayak sebelah. Ternyata orang sebelah itu lagi buka akunnya Munah gitu kan. Gimana? Seneng nggak sama orang dengan aktivitas orang itu? Seneng kan? Nah, kira-kira gitulah Allah itu. Si hambaku lagi men-scroll profilku dalam dirinya. Gitu, itulah kelasan kenapa Allah tuh senang dengan orang yang sabar. Karena orang yang sabar tuh sedang men-scroll nama as-saburnya Allah pada dirinya. Gak senang gak? Tapi kalau saya malu, saya pernah kedapatan naik gitu nih, naik gokar. Pas naik gokar, itu sopir gokar lagi dengerin ceramah katanya. Ya nggak tahu. Ada. Iya masa-masa COVID, masker, masa COVID. Nah, itu contohnya kan. Saya naik lah. Apalagi ya Bu ya, sering banget ya. Nah, saya aja yang kayak gini, yang masih abal-abal gini. Nah, naik gokar lo orangnya muter-muter YouTube di dashboard mobilnya itu. Lu kok aneh ceramah? Padahal itu video sendiri kan. Aneh. Saya langsung duduk ke kalau di tengah bangku baris kedua di tengah, langsung berhadapan sama layar kan. Malu sama dirinya udah ada geser aja ke kiri, jadi ketutupan sama bangku jok depan. Gini aja. Enggak, itu lihat videonya itu udah kayak sekian menit, udah lama gitu. Tapi satu sisi senang, betul. Satu sisi senang gitu. Tapi satu sisi malu. Ngapain nih bapaknya? Terputar. Terus kita ini itu mau cari, Pak, tahu nggak apa siapa yang Pak tonton gitu? Kan nggak mungkin gitu juga. Gimana gaya nipu? Gimana tadi? Apa tadi kayaknya? Buka masker. Oh, buka masker. Gitulah analoginya. Kenapa Allah senang dengan orang yang sabar? Karena ada profil Allah yang sedang dipakai oleh si hamba itu. Profil namanya as-sabur. Ay binasrihim wa tathbitihim jazaan lima nasarullah tabaraka wa ta'ala bihi ala anfusihim wa hawahum. Kenapa Allah senang? Karena Allah membantu mereka dan mengukuhkan mereka sebagai balasan karena mereka membantu Allah. Nah, ini bahasa kiasan ya, membantu Allah. Allah nggak perlu dibantu kan, karena mereka membantu Allah. Kapan? Ketika si hamba ala anfusihim wa hawahum. Nasrullah tabaraka wa ta'ala bihi ala anfusihim wa hawahum. Mereka untuk menghadapi diri mereka, menghadapi hawa nafsunya. Nah, itu. Qala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau membantu Allah, insya Allah membantu kalian
dan Allah kukuhkan aqdamakum, langkah pijakan kalian, sifat kalian, sikap kalian, gitu. Ini Al-Quran itu sering menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Engkau bantu, Allah bantu. Engkau berzikir, Allah berzikir juga. Azkuruni, azkur, berzikirlah padaku, aku pun berzikir padamu. Bantu Allah, Allah bantu kalian. Itu cara gayanya Allah mengkalamkan sesuatu. Allah menghargai perbuatan hambanya. Itu maksudnya, itu cara Allah menghargai hamba. Ya kan? Kebayang nggak maksudnya itu? Kalian begini, aku akan balas. Kalian berzikir padaku, aku pun akan berzikir, aku balas zikir. Kalian bantu, aku membantu. Itu cara Allah menghargai usaha si hamba. Kalau dalam bab hakikat kan begitu. Karena Allah bantulah seorang bisa bantu Allah. Karena seorang berzikir, karena Allah telah berzikir pada hamba, maka seorang bisa berzikir. Itu kalau bab hakikat. Maka ternyata dalam bahasa syariat, disitulah ada makna Allah menghargai usaha si hambanya. Jadi di apa namanya tuh, apalah nama bahasa keseharian tuh, kalau kita menghargai sesuatu itu diapresiasi oleh Allah. Apresiasi. Ini nengok kanan dulu ya, kini saya nggak ada orang soalnya. Nggak ilmu doang sebelah kiri. Fakullu man nasarallaha ta'ala hakadha kana Allah tabaraka wa ta'ala lahu nasiran wa mu'inan. Setiap orang yang membantu Allah seperti ini, maka Allah akan menjadi penolong dan membantunya. Gitu. Hebat Allah ya, membuat kalamnya seperti itu, berkalam seperti itu. Talattuf namanya, ya, talattuf. Fakun ya akhi khasman ala nafsika ala dawam yansurka Allah azza wa jalla ala dawam. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, kun khasman ala nafsik, jadilah rival terhadap nafsumu, niscaya Allah akan membantumu setiap saat. Jadilah rival terhadap nafsumu selamanya, niscaya Allah akan membantumu selamanya. Wa in kunta khasman laha fi ba'dil awqat nasaraka fi ba'dil awqat. Jika engkau menjadi rival terhadap nafsu hanya kambuh-kambuhan, Allah pun akan membantumu hanya pada sebagian waktu aja, tidak senantiasa dibantu oleh Allah. Fafattish nafsak, coba cek lagi diri kita dengan seksama, interogasi diri kita. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yu'amilu 'abdahu bihasbi ma baraza minhu jazaan wifaqan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yu'amilu 'abdah. Apa yu'amilu 'abdah? Berinteraksi dengan hambanya, menyesuaikan apa yang dimunculkan dari sisi si hambanya itu. Nah, kalau kita dari dalam bab wiridan, betul Allah itu memberikan kita anugerah, nggak ada urusannya dengan wiridan. Tapi dengan kita mau wirid, duduk berzikir lama-lama, pasti Allah menghargai. Allah menghargai. Sama dengan kita sholat. Sholat kita itu kan bentuk kita, kepatuhan kita kepada Allah. Kan sejatinya kalau Allah sudah tentukan seorang hamba itu penduduk surga, ya pasti jadi penduduk surga. Nah, bahkan kalau nakal-nakalnya kita bicara, seandainya seorang yang pemaksiat tidak sholat, kalau dia sudah menjadi penduduk surga, pasti jadi penduduk surga. Tapi ketika seorang hamba pemaksiat itu dia sadar tentang kemaksiatannya, dia tahu kewajiban sholat, dia tetap harus lakukan sholat itu. Meskipun seandainya dia diberitahukan bahwa engkau adalah penduduk surga nantinya, dia harus tetap berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amal ala dhalikal khuluqi tarsyad. Maka lakukanlah, amalkanlah akhlak seperti ini,
niscaya engkau akan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau berarti adalah orang yang cerdas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna minar radiyyin al mardiyyin ya arhamar rahimin. Radina bika ya Allah rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nabiyyina wa alihi wasallam.